Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ria Quratul Kamila dari kelas Bimbingan Konseling Islam BKI 4A. Nomor NIM 12306193027. Video ini saya buat untuk melengkapi UTS mata kuliah Retorika Dakwah. Dan di sini saya memilih tema selama perkuliahan online. Di tahun 2019 kita sudah mendengar berita bahwa di Wuhan, Cina sudah tersebar virus yang namanya COVID-19. Nah, saya sedikit lupa di tahun 2020, tapi bulannya kalau nggak salah Februari, virus COVID-19 juga sudah masuk di negara kita, negara Indonesia. Kemudian di awal bulan April, ternyata sistem pendidikan juga ikut terhambat. Pemerintah memberikan kebijakan bahwa pendidikan secara offline atau tatap muka harus dihentikan, kemudian diganti dengan daring atau online. Saat mendengar berita itu mungkin saya juga bingung dan kaget gitu, karena kalau sistemnya diganti online otomatis kita harus menyiapkan kuota, harus menyiapkan sinyal gitu ya, dan kita semakin jarang bertemu dengan teman-teman. Apalagi rumah saya di bagian pelosok, jadi sering banget terhambat oleh sinyal. Terus untuk tugas biasanya kan saya ini orangnya sangat suka berkelompok gitu. Kadang bahasnya itu bareng teman-teman, terus suka bertukar pikir sama teman-teman. Itu kita hanya bisa melakukan via WA, kadang hanya berupa chatting maupun video call kalau tanya-tanya. Jadi lebih sulit sih. Tapi mau gimana lagi, semua juga harus diterima karena yang menerima musibah ini gak hanya kita, tapi di seluruh dunia. Ada beberapa segi positif yang saya ambil dari adanya musibah ini. Yang pertama, saya lebih dekat dengan keluarga. Saya juga lebih hemat energi. Saya juga bisa bantu-bantu orang tua saya. Dan saya lebih aktif untuk memberikan sedikit apa yang saya bisa ke adik-adik saya. Jadi ketika adik saya nggak bisa mengerjakan PR atau adik saya kebingungan mengerjakan PR, saya yang bantu adik-adik saya untuk mengerjakan PR-PR tersebut. Kemudian saya juga ada sedikit kayak sering kebingungan materi. Saya biasanya langsung tanya ke guru saya gitu, ke guru, karena saya kan punya tetangga dan alhamdulillah tetangga saya itu guru, jadi saya bisa sedikit tanya-tanya. Kemudian segi segi negatifnya itu juga banyak, karena kan sekarang sistemnya online, dan anak SD, anak SMP, SMA semuanya sudah banyak yang bisa menggunakan Android. Dan kalau kurang dari pantauan orang dewasa, pantauan dari orang tuanya, itu bisa disalahgunakan. Ada yang bilangnya mengerjakan tugas, ada yang bilangnya mengerjakan UTS, tapi ternyata digunakan untuk scroll TikTok, ngegame, ataupun sekedar melihat video-video dari YouTube, dan itu menurut saya juga kurang penting gitu. Jadi anak-anak sekarang lebih kecanduan Android, tapi ke hal-hal yang kurang positif gitu. Ngegame, lihat YouTube, chattingan sama temennya, terus bukan malah bukan bahas tugas, tapi bahas hal yang tidak penting. Kemudian ada juga pandangan dari orang tua kalau main HP itu, kok main HP terus, kapan sekolahnya gitu, kok nggak ngerjain tugas, padahal ngerjain tugasnya juga di HP gitu. Di HP saya sendiri juga merasakan dampak dari itu, karena ketika saya melakukan kadang kala kuliah
kuliah online itu saya sering dipanggil dan saya bilang masih kuliah loh, sampai jam berapa gitu. Kayak orang tua itu juga nggak percaya kalau saya itu kuliah online gitu. Ini sedikit curhat, tapi kadang-kala langsung saya tunjukin ini saya masih kuliah gitu, ini sampai jam ini gitu. Jadi alhamdulillah orang tua paham. Jadi perlu kita ngomong baik-baik sama orang tua terkait apa yang kita lakukan saat ini gitu. Karena bagi saya orang tua adalah support system. Jadi apapun yang kita lalui, orang tua memang berhak tahu. Apapun kondisi kita, orang tua juga harus tahu. Semangat terus buat teman-teman, jangan lupa berdoa, entah kapan waktunya, semoga kita bisa berjumpa lagi, tetap berkabar meskipun hanya lewat virtual. Terima kasih atas perhatian, mohon maaf atas segala kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.